Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Nah, di video kali ini kita masih lanjut lagi ya teman-teman untuk pembahasan tentang soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk teman-teman yang daftar sebagai tenaga kesehatan. Kemarin udah aku upload yang part 1, sekarang aku upload yang part 2. Belajar lebih awal untuk SKB Tenaga Kesehatan, semangat belajar untuk meraih impian di masa pandemi sebagai CPNS tahun 2021. Dan aku ingetin dulu untuk teman-teman yang belum klik subscribe nih, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita lihat untuk contoh-contoh soal seleksi kompetensi bidang untuk tenaga kesehatan CPNS tahun 2021. Soal yang pertama, larangan jual beli darah tertuang dalam titik-titik. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 191. B. Pasal 192. C. Pasal 193. D. Pasal 194. Atau E. Pasal 195. Jawaban yang tepat adalah yang E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 195. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 195 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Soal nomor 2. Unsur yang membedakan kelompok para profesi atau petugas kesehatan non-dokter dengan kelompok profesi atau dokter adalah bahwa petugas kesehatan non-dokter A. Tidak memiliki otoritas, B. Memiliki otonomi profesional, C. Kurang responsif, D. Pekerjaannya termasuk profesi, atau E. A, B, C, D benar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Tidak memiliki otoritas. Petugas kesehatan non-dokter yang pertama, petugas kesehatan non-dokter tidak memiliki otoritas. 2. Petugas kesehatan non-dokter tidak memiliki otonomi profesional. 3. Petugas kesehatan non-dokter pekerjaannya termasuk dalam okupasi bukan profesi. 4. Petugas kesehatan non-dokter lebih responsif terhadap pasien. Lanjut soal nomor 3. Risiko terinfeksi HIV/AIDS antara lain dapat melalui hal-hal berikut ini kecuali A. Gaya hidup seks bebas, B. Pemakaian jarum suntik bersama, C. Mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS, D. Infeksi janin dalam kandungan orang dengan HIV/AIDS, E. Air susu ibu atau ASI. Kecuali ya teman-teman, jawabannya adalah yang C. Mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS. Karena mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS tidak terbukti menularkan HIV/AIDS. Soal nomor 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, kewenangan normal bagi bidan kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan keluarga berencana, D. Pelayanan kesehatan reproduksi pranikah, atau A, B, C benar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pelayanan kesehatan reproduksi pranikah. Jadi ini kewenangan normal bagi bidan kecuali ya teman-teman. Nah, dalam penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan 1. Pelayanan kesehatan ibu, 2. Pelayanan kesehatan anak, dan 3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan keluarga berencana.
Soal nomor 5. Suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat disebut titik-titik. A. Puskesmas. B. Klinik. C. Fasilitas pelayanan kesehatan. D. Praktik mandiri bidan. Atau E. Praktik mandiri dokter. Jawaban yang tepat adalah yang C. Fasilitas pelayanan kesehatan. Sesuai PMK nomor 28 tahun 2017, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Soal nomor 6. Sanksi yang diberikan kepada orang yang dengan sengaja melakukan tindakan bedah plastik dengan tujuan untuk menghilangkan identitas diri seseorang adalah pidana maksimal titik-titik. A. 2 tahun, B. 4 tahun, C. 6 tahun, D. 8 tahun, atau E. 10 tahun. Jawaban yang benar adalah yang E. 10 tahun. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 193, setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Soal nomor 7. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 30 Ayat 1, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas titik-titik. A. Pelayanan kesehatan perseorangan. B. Pelayanan kesehatan masyarakat. C. Pelayanan kesehatan negeri. D. Pelayanan kesehatan dan swasta. Atau E. Pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang E. Pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Soal nomor 8. BPKN dan BPKD mempunyai tugas dan wewenang seperti di bawah ini kecuali A. Menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan. B. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 2 tahun. C. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 tahun. D. Menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan. Atau E. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasian dan pergerakan sumber dan untuk pembangunan kesehatan. Kecuali ya teman-teman, hati-hati. Jawabannya adalah yang B. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 2 tahun, kecuali. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 177 Ayat 2, BPKN dan BPKD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu A. Menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan. B. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 tahun. Jadi untuk yang opsi jawaban tadi kan 2 tahun ya teman-teman, berarti itu salah. Yang benar adalah 5 tahun. C. Menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan. D. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasian dan pergerakan sumber dan untuk pembangunan kesehatan. E. Melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien,
dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan. F. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Lanjut semangat soal nomor 9. Badan Pertimbangan Kesehatan merupakan badan independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan adalah A. BPJS, B. JKN, C. BPKN, D. Depkes, atau E. Jamsostek. Jawaban yang tepat adalah yang C. BPKN. Jadi BPKN itu apa sih? BPKN itu adalah Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional ya teman-teman, dan itu terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional. Di situ ada tugas, fungsi, dan wewenang BPKN ada dijelaskan di situ semua. Lanjut soal nomor 10. BPKN berkedudukan di A. Ibu kota negara Republik Indonesia, B. Ibu kota provinsi, C. Setiap kota, D. Setiap kabupaten, atau E. Setiap kecamatan. Jawabannya adalah yang A. Ibu kota negara Republik Indonesia. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat BPKN berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya pembahasan kita untuk soal-soal seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang daftar di bidang kesehatan, sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan, sebagai perawat, serta teman-teman lain yang mendaftar di formasi kesehatan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar, dan aku doain semoga teman-teman lolos jadi CPNS tahun 2021 ini. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.